Faedah ketujuh, anna amral jin bi ibadatihi azza wa jalla yadullu dilalatan wahidatan ala annahum la ya'lamuna al-ghaib wa man i'taqada annahum ya'lamuna al-ghaib faqad kafara billahi azza wa jalla. Perintah kepada jin untuk beribadah sama dengan kepada manusia, menunjukkan atau menjadi dalil yang jelas bahwa bangsa jin pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Nanti ada banyak bukti dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang meyakini bahwa bangsa jin mengetahui perkara gaib, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa ayat, diantaranya An-Naml ayat 65. Kata Allah, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan oleh Muhammad, tak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak menyadarinya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Jadi yang tahu perkara gaib hanya Allah. Jin, manusia tidak. Malaikat tahu nggak? Sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Ya. Para nabi tahu nggak? Yang diberitahukan oleh Allah tahu para nabi. Yang tidak. Coba lihat surah Jin. Ayat 6 ayat 27, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah, Rasul yang diridhoi oleh Allah diberitahukan beberapa perkara gaib. Tidak semua, beberapa. Makanya tak heran kalau Nabi SAW menyatakan di akhir zaman akan ada begini, akan ada begini, akan ada begini. Itu gaib, gaib. Akan muncul Dajjal, akan turun Nabi Isa. Itu perkara gaib, perkara gaib. Nabi tahu, tahu. Kenapa? Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian. Di zaman Nabi tidak ada yang menghalalkan karena qat'inya pengharaman hal itu. Tapi beliau bilang di akhir zaman nanti ada umatku yang menghalalkannya. Benar kan? Sekarang banyak. Dan yang menghalalkan bukan orang awam tapi berstatus ustadz. Pasti diambil nasnya dari Quran Sunnah. Qurannya benar, sunnahnya benar. Apa yang salah? Interpretasi mereka, penafsiran mereka, pemahaman mereka tentang ayat dan hadis itu yang keliru, sehingga kesimpulannya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini perkara gaib karena belum terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ternyata di zaman kita terbukti. Itu perkara gaib? Iya. Perkara besok lusa, perkara gaib. Nggak ada yang tahu. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nih lihat di dalam surah Saba 14. Dulu bangsa jin tunduk, takluk, takut kepada Nabi Sulaiman. Apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, nurut. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh bangsa jin untuk membangun sebuah bangunan, diawasi oleh Nabi Sulaiman dengan bertumpuk pada tongkatnya.
Bangsa jin merasa diawasi. Tanpa mereka sadari, Allah mewafatkan Nabi Sulaiman. Tapi karena posisinya duduk begini sambil bertumpuk pada tongkatnya, para jin nggak tahu. Disangkanya masih hidup. Terus saja bekerja gitu. Allah menjelaskan dalam surah Saba 14, kata Allah, falamma qadayna alaihil maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jin anna allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ketika kami menetapkan kematian bagi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman itu kecuali rayap-rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Tongkat kan terbuat dari kayu, dimakan rayap, rapuh, baru Nabi Sulaiman tersungkur. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, tabayyanatil jin, baru si jin itu mengetahui, sadar bahwa Sulaiman sudah mati dan kematian Nabi Sulaiman perkara gaib, tapi tidak diketahui oleh bangsa jin. Allah menyatakan, lau kanu ya'lamunal ghaiba, seandainya bangsa jin mengetahui perkara yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, maka mereka tidak akan menetap dalam siksa yang menghinakan. Makna siksa yang menghinakan itu terus bekerja atas perintah Sulaiman untuk membangun. Kalau tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, mereka akan berhenti. Tapi karena tidak tahu, terus bekerja. Dan itu lama, karena dimakannya tongkat oleh rayap pasti memakan waktu yang sangat lama. Jadi bangsa jin karena diperintah oleh Allah untuk beribadah seperti kita, mereka tidak mengetahui perkara gaib. Adapun mereka umpamanya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, itu tak ubahnya seperti antara sesama manusia. Orang lain mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Umpamanya saudara kita, teman kita ada di Jakarta, dia mengetahui situasi kondisi Jakarta, kita tidak tahu. Kita nanya ke mereka, gimana saya mau ke Jakarta, apakah kondisi di dalam kota Jakarta macet apa tidak? Orang Jakarta pasti tahu karena melihat. Lalu mereka memberitahukan ke kita lewat telepon, lewat media sosial, media komunikasi, macam-macam. Sebagian manusia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia lain, begitu juga bangsa jin mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan mereka tidak mengetahui sebagian yang kita tahu. Itu sesuatu yang sangat lumrah.